Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altaf-Nanana Hedi dari kelas K, absen 11. Di sini saya ingin menyampaikan pandangan saya mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang belakangan ini kembali ramai diperbincangkan di ruang publik. Nah, sebagaimana kita ketahui, UUD 1945 merupakan landasan tertinggi negara yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, hukum, serta hak-hak warga negara. Sejak disahkan pada 18 Agustus tahun 1945, konstitusi kita telah mengalami 4 kali amandemen pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan tersebut membawa dampak besar seperti pembatasan masa jabatan presiden, penguatan peran DPR, pembentukan DPD, serta penegasan prinsip demokrasi dan HAM. Namun, kini muncul kembali wacana untuk melakukan amandemen lanjutan. Sebagian pihak berpendapat bahwa perubahan konstitusi ini diperlukan agar UUD 1945 bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Misalnya, untuk memperkuat perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, memperjelas sistem pemerintahan presidensial, atau mengatur kembali keseimbangan kewenangan antara pusat dan daerah. Bagi kelompok yang pro amandemen, UUD 1945 dianggap sebagai dokumen hidup. Artinya, konstitusi harus bisa berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Mereka berpendapat bahwa jika ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya, maka amandemen merupakan jalan yang sah dan konstitusional untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan. Namun, di sisi lain, banyak pula pihak yang menolak atau berhati-hati terhadap wacana ini. Kekhawatiran terbesar adalah bahwa amandemen bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, misalnya memperpanjang masa jabatan presiden, mengubah sistem pemilihan, atau melemahkan prinsip demokrasi. Selain itu, masih banyak persoalan mendasar bangsa yang belum terselesaikan, seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum yang sebenarnya tidak memerlukan perubahan konstitusi, melainkan komitmen moral dan politik dari para penyelenggara negara. Mereka yang kontra menilai amandemen tanpa urgensi yang jelas justru berisiko membuka peluang bagi kepentingan sempit dan melemahkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi yang telah dibangun selama 2 dekade terakhir. Menurut saya pribadi, amandemen UUD 1945 bukan hal yang tabu, tetapi harus dilakukan secara berhati-hati, transparan, dan melibatkan partisipasi rakyat secara luas. Konstitusi memang harus adaptif terhadap zaman, tetapi perubahan terhadapnya tidak boleh tergesa-gesa dan harus memiliki tujuan yang benar-benar jelas, yakni untuk memperkuat kedaulatan rakyat, bukan untuk memperluas kekuasaan elit politik. Bagi saya, amandemen hanya layak dilakukan jika hasilnya memperkuat demokrasi, memperjelas mekanisme check and balance, serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi adalah fondasi negara. Ia boleh berubah, tetapi perubahan itu harus menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan justru mengaburkan cita-cita luhur pendiri bangsa. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Semoga kita semua tetap kritis, rasional, dan berani menyuarakan kepentingan rakyat dalam setiap perubahan konstitusi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.